Mas Menteri tadi membahas mengenai guru ASN PPPK. Sejauh ini pelaksanaannya seperti apa sih Mas Menteri? Dan informasinya ini termasuk yang diperjuangkan adalah guru-guru yang sudah lanjut usia. Seperti apa Mas? Ya, terima kasih. Ini memang perjuangan yang sudah lama ya. 1 tahun yang lalu, mungkin lebih dari 1 tahun yang lalu, kami memutuskan bahwa isu guru honorer ini yang sudah berpuluh-puluh tahun menjadi suatu masalah tanpa ada solusi yang komprehensif, ya, solusi yang bisa benar-benar adil dan seimbang. Itu belum ada. Jadi setahun yang lalu kita dan tim memutuskan bahwa ini akan menjadi salah satu bagian daripada program prioritas Merdeka Belajar kita. Karena kalau para guru-guru honorer tersebut yang terbaik dan yang paling layak tidak mendapatkan kesejahteraan yang baik, tidak bisa, dia harus memikirkan isi perut mereka dan keluarga mereka daripada memikirkan mengenai pendidikan murid-murid mereka, yang nggak mungkin kita akan punya sistem perbaikan pendidikan yang terakselerasi. Jadi ini adalah suatu hal yang memang kita harus menemukan di satu sisi bagaimana bagi yang layak menerima kesejahteraan yang baik, tetapi juga memastikan bahwa kualitas guru dan murid-murid menerima pendidikan dari guru-guru yang memang punya kompetensi yang baik. Jadi kita harus menyeimbangkan dua aspek ini. Akhirnya setelah 20 tahun kita berjuang selama setahun terakhir ini mengenai program P3K, dan akhirnya tertemulah suatu solusi di mana kita bisa memperbesar formasi yang ada, tapi dengan tes seleksi di mana ada ujian minimum kompetensi guru yang akan juga melindungi murid-murid kita untuk memastikan hanya guru-guru honorer yang bisa lolos dari seleksi ini yang akan dijadikan P3K. Nah, kalau itu tadi cerita mengenai proses rekrutmen guru ASN P3K. Nah, ada cerita lain juga yang viral nih Mas Menteri, di mana guru honorer ini disurati oleh Mas Menteri. Itu ceritanya gimana Mas Menteri? Termasuk ada juga guru di NTB ya Mas Menteri yang sempat menangis ketika juga bertemu dengan Mas Menteri. Bisa dibagikan ceritanya kepada kita? Iya, jadi setiap kali saya kunker itu saya memastikan bahwa saya berinteraksi dengan para guru honorer selalu. Dan pada saat saya ke Lombok Tengah, itu saya memutuskan untuk menginap di rumahnya salah satu guru honorer, namanya Pak Sukardi. Nah, Pak Sukardi saya menginap satu rumah, beliau nggak tahu itu saya yang datang sebenarnya. Dia kira mungkin ada satu orang dari Kemdikbud yang ingin menginap di situ, tapi beliau nggak menyangka itu menterinya yang mau datang dan menginap di rumahnya. Beliau baiknya luar biasa, dia udah mengabdi 25 tahun, dan saya mendengar semua dan merasakan juga, karena saya merasakan dengan menginap di situ, melihat kehidupannya dia yang sangat sederhana, keterbatasan keuangan yang dihadapi, tapi ceritanya luar biasa ini. Pak Sukardi pernah dapat pekerjaan yang dia dibayar 8 juta sebulan, tapi dia nggak mau lagi kerja di situ dan dia balik lagi menjadi guru honorer karena memang panggilan hatinya itu ada di mengajar. Ada cerita-cerita yang sangat mengharukan seperti waktu dia diberhentikan polisi karena helmnya lagi rusak, dibawa ke kantor polisi bukan untuk ditilang, malah untuk diberikan uang oleh polisinya yang ternyata muridnya dia dulu, itu polisi, dan diberikan uang untuk beli helm baru. Jadi luar biasa cerita-cerita yang mengharukan, dan bukan hanya sama waktu saya nginep di rumahnya Pak Sukardi. Saya waktu di Jambi itu tinggal di tengah hutan, saya tinggal di dalam ruang kelas untuk anak suku Rimba. Dan di situ saya berbicara dengan 6 guru honorer yang setiap hari itu masuk ke dalam hutan, kadang-kadang ketemu anaknya, kadang-kadang enggak. Mereka bawa pakaian untuk anak-anak, mereka bawa makanan untuk anak-anak itu, untuk memberikan mereka pendidikan. Dan semua ini adalah guru-guru honorer. Jadi dengan adanya saya langsung datang ke lapangan dan mengalami hidup mereka di lokasi, itu menciptakan suatu perspektif baru bahwa ada guru-guru terhebat dengan pengabdian dan dedikasi yang luar biasa yang gajinya masih 300.000, 500.000, dan dari situlah itu yang menjadi semangat kita untuk bilang stop, ini adalah ketidakadilan, kita harus memberikan bagi yang layak, bagi yang berhasil menunjukkan kompetensinya, suatu nafkah yang jauh lebih layak, yang jauh lebih adil. Oke, kalau soal yang menangis gimana tuh ceritanya Mas Menteri? Ada guru honorer yang juga sempat menangis ketemu sama Mas Menteri nih. Iya, itu di PAUD.
waktu saya di Lombok juga. Itu di PAUD, guru PAUD yang dia sedang mengajar, dan mengajarnya itu sangat sangat engaging, sangat menarik gitu cara penyampaiannya, dengan anak-anak PAUD pada ngeliatin gurunya, tapi tiba-tiba dia ngeliat ke saya dan langsung emosional, mulai menangis. Dan saya juga nggak kuat ya, karena cukup terharu dalam situasi itu. Jadi akhirnya saya peluk gurunya, dan dia curhat mengenai bagaimana dia diberi uang sekitar 100.000 sebulan, dan kadang-kadang nggak tepat, dan saya itu merupakan suatu hal yang menyedihkan. Saya mendengar 500.000, 600.000 sering, tapi 100.000 itu saya kaget mendengar bahwa gajinya bisa sekecil itu. Ya, seperti guru-guru itu bekerja hanya untuk anak-anak, bukan untuk pendapatan, berarti kalau sekecil itu. Jadi itu yang saya langsung bilang kepada Pemda, tolong formasi-formasi yang ada buat guru PAUD pun, buat guru-guru tolong dilengkapi, karena dari formasi yang kita berikan sebenarnya kapasitas, Pemda itu hanya sekitar memberikan kami sekitar 50% dari yang diminta. Jadi itu harapan kita bahwa semua Pemda di seluruh Indonesia tolong perhatikan guru honorer dan masukkan di ronde untuk tahun depan formasi yang cukup untuk mereka, karena ini semua akan ditanggung oleh pemerintah pusat. Saya selalu komunikasi sama semua kepala daerah, tolong ajukan formasi karena dananya akan ditanggung oleh pemerintah pusat. Kira-kira Mas Menteri, apa pesan yang ingin disampaikan untuk para guru honorer yang kali ini belum bisa lulus dalam seleksi rekrutmen guru ASN PPPK ini? Ya, mungkin saya mau kasih beberapa pesan ya. Saya ingin pertama, bagi yang lolos seleksi dan dapat formasi, saya ingin ucapkan selamat, sebesar-besarnya selamat, sudah bisa menjadi P3K. Semoga Anda bisa selalu mendukung program Merdeka Belajar, dan sehingga gabunglah kami untuk menjadikan gerakan Merdeka Belajar. Yang penting itu bukan kebijakannya, yang penting gerakan Merdeka Belajar ini ada. Dan sekarang Anda udah lolos seleksi, sudah bisa membantu, tolong bantu juga teman-teman guru honorer yang belum lolos seleksi. Bagi yang sudah mendapatkan kesempatan untuk menjadi P3K, tolong bantu mereka agar mereka juga bisa punya kesempatan untuk lolos tes seleksi tersebut. Sekarang kedua, bagi guru-guru honorer yang sudah lolos seleksi tapi belum mendapatkan formasi, untuk ini saya ingin ucapkan mohon kesabarannya. Kami di Kemendikbudristek akan berjuang dengan sangat keras untuk memastikan bahwa untuk ronde formasi berikutnya, bahwa Anda mendapatkan formasi. Kita akan berjuang ke masing-masing kepala daerah Anda, dan memastikan bahwa formasi yang ada di sekolah Anda itu bisa masuk untuk tahun berikutnya, dan untuk ronde-ronde berikutnya. Jadi jangan putus asa. Kita akan memastikan dan kita akan memperjuangkan agar formasi itu terus terbuka. Jadi jangan putus asa. Kita akan memastikan dan kita akan memperjuangkan agar formasi itu terus terbuka. Jadi bagi yang lolos seleksi tapi tidak dapat formasi, kita mendengar Anda, kita selalu mendengar Anda, dan akan kita perjuangkan. Dan bagi yang belum lolos seleksi pada saat ini, saya ingin mengucapkan bahwa terima kasih untuk telah berjuang untuk mencoba melewati tes seleksi itu, karena itu pasti nggak mudah dan merupakan suatu hal yang membutuhkan keberanian untuk masuk ke dalam tes seleksi ini. Tapi jangan putus asa, itu pesan saya, jangan putus asa. Anda bisa belajar lagi, bisa belajar dari teman-teman yang lulus seleksi. Anda bisa mengerjakan tes itu kedua kali, dan kalau itu pun gagal lagi, Anda punya kesempatan ketiga kali untuk mengambil tes itu. Baik, terima kasih informasi, penjelasan, dan juga kesempatannya Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim dalam Apa Kabar Indonesia Pagi. Sehat selalu Mas Menteri. Dan pemirsa, itulah tadi perbincangan kami bersama dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim mengenai Merdeka Belajar.